ketawain karena posisinya di dalam kantor itu kan emang kalau si Bang Chandra kalau tidur dia lampunya digelapin gitu. Udah digelapin tuh sama si Bang Chandra ini nih, lampunya digelapin. Udah katanya sampai nonton YouTube katanya jam 2:30, katanya udah diketawain si Bang Chandra ini. Biasanya dia tidur kan di kursi yang kayak buat customer pada duduk gitu ya, dan itu dia duduknya. Dan apa tuh namanya, pas dia bangun sekitar jam 3-an, katanya posisinya udah ada di depan pintu kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go Channel ya. Hari ini gue mau ngebahas tentang kejadian cerita mistis atau kejadian yang mungkin menyeramkan nih. Ya ini pokoknya bener-bener sih ini serem banget sih emang ceritanya sih ya. Ini kejadian yang pernah dialami sama salah satu teman gue ini ya. Ya tapi sebelum ini video ini gue lanjut, terima kasih juga nih yang selalu support video gue. Semoga kalian diberikan kemudahan, kesehatan, diberikan keberkahan dunia dan akhirat gitu ya. Langsung aja tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gue mau menceritakan tentang kejadian di salah satu teman gue ini ya. Ini bisa gue sebut aja, bilang namanya ini Bang Chandra ya. Ini Bang Chandra ini pernah mengalami benar-benar ini kejadian yang mungkin menyeramkan ya. Dan ini dia juga mungkin sering apa sih namanya, bisa ngeliat sosok-sosok makhluk gaib gitu ya. Jadi ceritanya si Bang Chandra ini pada tahun 2014 ya, dia tuh masuk kantor di salah satu di Jakarta Barat gitu ya. Dia tuh sebagai teknisi lah gitu ya, sebagai customer service lah nama ituannya ya, cuman dia bagian teknisi gitu ya. Nah di tahun 2014 itu dia tuh bekerja gitu ya. Sampai saat ini pun dia juga masih bekerja gitu, tapi kantornya pun sudah pindah gitu ya. Sebelumnya kan itu di Jakarta Barat gitu ya, dan katanya sih kalau yang sekarang ini kantornya udah 2 tahun yang lalu itu udah di Jakarta Pusat gitu ya. Nah si Bang Chandra ini punya pengalaman cerita mistisnya itu gitu ya, itu bener-bener banyak banget sih. Karena kan sebelum gue cerita lebih lanjut gitu ya, jadi si 2014 si Bang Chandra ini kan dia sebelum nikah itu kan dia sering nginep di kantor gitu ya. Dia sering nginep di kantor gitu ya. Bukannya dia doang gitu, ada beberapa temennya. Tapi si Bang Chandra ini katanya itu temennya ini tuh pada mau tidurnya tuh ada di musola. Ibarat kata di tempat yang mungkin buat istirahat. Kalau teknisi pada istirahat di situ gitulah. Nah si Bang Chandra ini kan kalau dia kan emang gak mau tidur di musola ya, karena mungkin katanya sering ada kucing lah, atau ibarat kata dia maunya yang dingin lah atau banyak nyamuk gitu ya. Nah si Bang Chandra ini tuh dia sering tidur di dalam kantor gitu, di dalam kondisi kantor gitu. Di dalam kondisi kantor ini kan itu bener-bener kantornya itu emang bener gede banget itu, sampai lantai 4 atau sampai lantai 5 gitu, kurang tahu juga. Nah pas di saat itu si Bang Chandra kalau tidur di situ itu banyak mengalami gangguan-gangguan gitu. Gangguannya itu cuman kalau dia sih orangnya biasa aja, apa kata sih, kalau misalkan gue tahu sih Bang Chandra ini kan memang bisa lah ngelihat hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi pas ngelihat hal itu ya dia biasa aja gitu, cuman kadang dia penasaran. Nah di kantor ini sebenarnya sih adanya apa aja, namanya dimanapun aja gitu ya, mau di kantor, mau di rumah, atau di sekeliling kita itu sebenarnya banyak makhluk yang bisa kita nggak lihat gitu secara kasat mata gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang mungkin punya kelebihan bisa ngelihat ya mungkin udah terbiasa gitu ya. Nah si Bang Chandra ini pas saat tidur di dalam kantor itu katanya dia banyak digangguin. Jadi pas lagi tidur katanya ada suara komputer bunyi taktik sendiri gitu ya. Nah itu bukannya itu aja, tapi juga ada katanya itu, jadi kan AC posisi kan itu AC dinyalain gitu ya. Pas posisi AC dinyalain itu katanya itu tiba-tiba mati sendiri. Nah jam 2 malam, dan itu keran yang di kamar mandi itu kan padahal udah dimatiin ya, tapi itu nyala sendiri gitu. Akhirnya sama si Bang Chandra ini dimatiin gitu. Dia cuman katanya sih bilang, "Oh jangan gangguin, gue mau tidur, gue mau istirahat, jangan gangguin gue," kata si Bang Chandra itu gitu. Nah itu bukan si yang dialamin bukan si Bang Chandra doang gitu, tapi ada salah satu temennya itu namanya si Bisma. Katanya si Bisma itu yang di lantai bawah katanya melihat ada kursi di tempat, mungkin di tempat bosnya gitu ya, katanya di kursi bos yang di kantor itu katanya jalan sendiri gitu. Itu mah bener-bener parah banget ya, karena dia si Bisma ini juga langsung kabur dia dari situ, dia makanya nggak pernah mau tidur di dalam dia. Karena emang pertama ada faktornya kan dia emang nggak kuat sama AC, dan yang kedua kan kalau emang dia mungkin
agak takut ya sama hal-hal begitu gitu ya. Ini beda sama si Bang Chandra. Kalau Bang Chandra tuh mau sendiri mau gimana pun ya udah tidur di situ aja udah gitu. Walaupun itu sendiri gitu. Bahkan kan ada yang namanya itu Pak Haji ya. Kadang kan kalau dia kan itu si Pak Haji ini tuh tidur sampai malam gitu. Tidur sampai malam, kadang masih aja tuh di komputer, tahu ngapain itu namanya di komputer gitu ya. Nah dia tuh kadang pas si Bang Chandra masuk, Kang Chandra kok berani banget sih tidur di sini emang gak digangguin. Kalau si Chandra sih cuman jawab si Bang Chandra ini bilang, ya namanya ini ya pasti ada ya Pak Haji, di kantor juga pasti ada ya. Jangan kan ibarat kata di kantor, mau di sekeliling kita emang pasti ada aja, cuman kita kan gak ganggu, biasa aja. Kita kan di sini tidur, ibarat kata begitu. Wanian si Kang Chandra, karena wanian itu kan artinya dalam Sunda itu beranian gitu, tidur sendirian gitu. Nah ini ada kejadian yang benar-benar aneh gini. Jadi pas saat si Bang Chandra itu dulu kan emang sempat futsal juga katanya sering dulu ya. Dan kalau misalkan emang tidur sebelum nikah itu kan dia ya tidur di situ gitu. Tapi pas tidur di situ mungkin apa entah itu kakinya kotor atau belum cuci muka atau apa. Dan itu kan dia tidur kurang lebih katanya jam setengah 12, jam 12 gitu ya. Nah pas si Kang Chandra jam 3 bangun dan ternyata itu posisinya si Kang Chandra itu bukan di situ. Biasanya dia tidur kan di kursi yang kayak buat customer pada duduk gitu ya. Dan itu dia duduknya dan apa tuh namanya pas dia bangun sekitar jam 3-an katanya posisinya udah ada di depan pintu kamar mandi. Ini nggak tahu entah itu dipindahin gitu atau apa ya. Kalau misalkan ngigo sih enggak sih, karena kalau emang dilihat dari CCTV kan itu gelap juga ya. Itu posisinya pas dilihat CCTV pas paginya itu emang si Kang Chandra ini katanya emang posisinya ya masih ada tidur di situ, tapi selama berapa menit ya si Kang Chandra kayak hilang aja gitu, nggak ada. Padahal itu dia ada di pintu kamar mandi, di depan pintu kamar mandi gitu. Nah si Kang Chandra ini katanya bercerita, lah ini gua nggak apa, tapi tiba-tiba gua tidur di sini gitu. Dan akhirnya si Kang Chandra itu dia ke lantai 2 karena kalau dia orangnya penasaran ya, mau dilihat lah namanya jam segitu jam 3-an ya, mau lihat lah ke atas gitu ya. Dan ternyata itu bener karena kan di lantai 2 itu kan emang udah nggak ditempatin. Biasanya kan kalau nempatin juga cuma beberapa orang atau buat training gitu ya. Dan langsung dia ke lantai 2 itu si Bang Chandra itu pas ke lantai 2 itu bener-bener tuh kayak ada yang nakol. Itu bener-bener kata si Bang Chandra itu banyak kejadian hal apapun. Dari kejadian pas di lantai 2 itu katanya si Bang Chandra itu ada sosok anak kecil sama berbaju putih gitu. Nah itu diganggu juga, itu pun sama. Jadi kursi rodanya yang bangkunya itu katanya itu pas baru naik ke lantai 2 itu kan jadinya kan kalau kantor itu kan kayak ada ditutup gitu ya, kayak pintu gitu ya. Dan pas baru naik ke lantai 2 itu kayak kursi kayak dorong sendiri gitu sampai kayak mau nyamperin ke si Bang Chandra ini gitu. Cuman dia mentok ke pintu gitu. Pas dilihat itu emang nggak ada siapa-siapa. Dan dia pas mau naik ke lantai 3 ini si Bang Chandra ini gitu ya. Tapi emang karena kan sekolah si Bang Chandra ini mungkin udah biasa gitu ngeliat hal kayak begitu. Dan pas di lantai 3 itu, nah si Bang Chandra ini katanya itu ada sosok benar-benar yang sangat benar-benar serem banget sih, karena itu benar-benar tinggi besar banget itu dan matanya merah ngeliatin kayak tampang nggak seneng sama si Bang Chandra ini gitu ya. Atau lu ngapain kesini, so berani lu nantain gua kali mungkin begitu kali ya. Nah sontak si Bang Chandra ini udah langsung dia turun karena nggak mau gangguin atau mau ini juga gitu ya, mungkin ya sama-sama masing-masing aja. Dan ini si Bang Chandra ini katanya bercerita itu habis itu dia langsung keluar ke ruang security. Dan di security itu ada yang namanya Bang Tarman. Bang Tarman ini udah almarhum ya, kata si Bang Chandra sudah meninggal lah gitu. Dan itu posisinya si Bang Chandra pas keluar dari kantor tersebut ke ruang security katanya keringetan gitu. Pas ditanya sama si almarhum ini gitu ya, security ini katanya, lu ngapain Chan? Ibaratnya lu tidur di dalam kamu nggak pakai AC sampai keringetan kayak begitu, pucet gitu lu. Nah langsung si Bang Chandra cerita, kagak bang, gue tadi tidur nih ya kan nggak tahu gue belum cuci kaki atau apa, kata si Bang Chandra. Tiba-tiba gue di depan pintu gitu, di depan pintu kamar mandi, katanya kayak begitu, pintu kamar mandi gitu si Chandra ini gitu, apa si Bang Chandra ini gitu. Dan terus lu ngapain keringetannya? Kagak, gue si Bang Chandra ini katanya langsung lah ke lantai 2 ke lantai 3. Ternyata benar-benar banyak banget digangguin gitu. Bukan hal itu juga ya, karena office boy mungkinan di sana gitu ya, itu jangankan malam hari ya gitu ya, mungkin sore hari atau kadang ada ibarat katanya mungkin pemilik atau ibarat kata teman dari pemilik itu juga ya, katanya
pernah tidur di lantai atas, maksudnya masih bekerja lah di lantai atas, katanya sekitar jam 9-an. Itu sama kejadian di lantai 2 juga, katanya ada yang dorong bangku juga gitu. Itu bener-bener ya, namanya di kantor ya pasti ada aja sih kejadian-kejadian yang mungkin yang diganggu atau hal yang lain sih. Dan si Bang Chandra ini juga bukan itu doang, dia bercerita pernah kejadian juga ini. Jadi itu waktu pas di lantai 4 atau di lantai 5 gitu ya, itu tinggal di atapnya doang itu lagi ada acara apa gitu ya. Nah itu lagi pada bakar-bakar ayam sama pada nyate lah ibarat kata tuh teman-temannya si Bang Chandra ini. Dan kejadian kan itu kita siap-siap kayak masang lampu atau segala macam, karena posisi paling di atas itu kan kayak di outdoor AC-nya gitu juga ya kan. Mereka paling atas banget udah di atap lah ya. Nah itu dipasang lampu. Nah itu pas kejadian maghrib itu si Bang Chandra ngeliat lampu itu yang dipasang oleh temennya gitu, katanya lampunya pecah. Itu sebenarnya bukannya pecah, karena itu pas banget di azan maghrib, kita masih ibarat kata masih beraktivitas lah gitu ya, itu di luar apa ya namanya di tempat kayak gitu, apalagi di atap gitu ya, mau bikin acara tanpa numpang atau misi lah ibarat kata kan gitu ya. Nah ini lampu bener-bener kejadiannya langsung mati, langsung meredup, ibarat kata langsung kayak pecah kayak begitu. Dan si Bang Chandra ini katanya bilang ke salah satu yang masang lampu ini, pokoknya namanya itu Kak Nana lah kalau nggak salah, katanya bilang kayak begini, Mang, enggak weh, soalnya udah lagi maghrib, ntar ya nanti dilanjut lagi kayak gitu. Cuman si Mang Nana ini mungkin nanggung, dia bilang kayak begitu ya kan. Ya udah si Bang Chandra kira ke bawah, dia ngopi, karena dia sebenarnya si Bang Chandra itu dia ngeliat sosok ada yang mungkin lewat gitu, katanya pakai berbaju putih gitu. Makanya ibarat kata ya kalau maghrib aktivitas kita ya udah, kita maksudnya diam sejenak kayak dulu lah, kita duduk dulu lah, jangan beraktivitas memasang apapun kayak atau apa, ya udah lantar dulu gitu, ditahan aja dulu lah gitu. Karena emang ini kan kantornya kan emang bener-bener besar gitu ya kantornya gitu ya. Emang katanya sih bener-bener katanya serem banget, banyak kejadian-kejadian aneh juga sih gitu ya. Nah itu pernah juga katanya si Bang Chandra gitu ya, itu dia main handphone sampai jam 2:30 nonton YouTube gitu ya. Nah itu juga si Bang Chandra itu diketawain katanya gitu, diketawain karena posisinya di dalam kantor itu kan emang kalau si Bang Chandra kalau tidur dia lampunya digelapin gitu. Udah digelapin tuh sama si Bang Chandra ini nih, lampunya digelapin, udah katanya sampai nonton YouTube katanya jam 2:30, katanya udah diketawain si Bang Chandra ini. Bukan hal itu juga, karena di lantai bawah katanya si Bang Chandra itu dia tuh ada sosok anak kecil, jadinya yang ibarat kata di depannya Bang Chandra kayak lari-lari aja, kayak ketawa, kayak ada yang main aja di dekat si Bang Chandra ini gitu. Cuma si Bang Chandra kan emang mungkin ya udah hal biasa gitu, namanya hal kayak gitu, udah diantepinnya paling jam berisik lu, gue mau tidur lu, cuma gitu doang, udah kayak ibarat kata berinteraksi gitu ya kali ya, atau diajakin ngobrol sama si Bang Chandra ini gitu. Pokoknya banyak sih katanya si Bang Chandra sih cerita-cerita yang mungkin di kantor sebelumnya gitu ya. Kalau yang kantor sekarang juga sebenarnya sih ya sama aja. Cuman si Bang Chandra ini juga dia nggak bercerita ke teman-teman, cuma ada salah satu temannya, ibarat kata si Bang Chandra ini ceritain ke salah satu temennya gitu. Karena kan kalau misalkan si Bang Chandra ini atau orang yang mungkin bisa ngeliat kan, dia nggak bakalan ngasih tahu, gue habis ini nih, gue masa mau diketahuin atau apa enggak. Dia jadi itu ya udah ngerasain sendiri aja, udah maksudnya emang namanya hal gitu ada, jadi ya nggak ngapain kita buat ceritain kayak gitu juga gitu. Jadi ya udah biarin aja, maksudnya biar gue ngerasain aja gitu. Karena emang banyak sih yang benar-benar itu katanya juga, soalnya kan ada security gitu ya ke dalam juga, itu di ruangan spare part katanya ngeliat sosok putih gitu di dalam spare part. Jadi kalau misalkan di ruang security kan di luar gitu ya, dia kalau misalkan ada kayak lowering door gitu ya, itu kan nggak pernah ditutup gitu ya, karena ada security-nya gitu. Itu baru masuk aja security-nya itu udah ngeliat udah ruang spare part gitu, katanya di dalam situ ada sosok berbaju putih gitu. Jadi katanya ngeliatin lagi senyum gitu. Pernah dia cerita sama gue, gue cuman bilang kayak begini, Pak, kalau misalkan disenyumin sama kayak begituan, jadi disenyumin balik, lu sakit besok. Lah kagak, gue langsung buang muka aja ya, gue juga takut. Dia bilang kayak begitu, langsung aja gue security, gue langsung bangunin si Bang Rito, dia katanya begitu. Ada salah satu security juga tuh namanya Bang Rito, katanya cerita gitu. Nah pas besokannya dia cerita juga sama gue, karena kan emang si Bang Chandra ini pas cerita sama gue gitu ya, karena emang bener-bener apa ya, emang yang pernah dialamin dia gitu ya. Karena yang namanya
di tempat hal kayak gitu emang pasti kan banyak aja namanya diganggu, ya pasti diganggu lah. Itu sebenarnya diganggu tuh cuman dia cuman mau ngasih tahu di sini ada gua, ibarat kata gitu, di sini ada gua, cuman ibarat kata apa ya, cuman kayak pengen ngasih tahu atau ngasih kode, ibarat kata cuman nih gua di sini ada, lu juga jangan gangguin gua ya, ibarat kata begitu ya, kayak kita aja lah ibarat kata gitu. Ya pokoknya sih itu cerita singkat dari pengalaman si Bang Chandra ya. Sebenarnya sih ceritanya si Bang Chandra ini banyak, karena sih gue tahu cerita dia tuh karena kan emang dia temen gue gitu ya, sahabat gue sendiri gitu. Dia dari kecil pun sampai gede pun ya, gue kalau buat masalah cerita hal-hal kayak begitu ya gue tahu emang parah sih emang cerita dia dari dulu ya, sampai pernah kesurupan 3 kali dulu masa kecilnya gitu. Karena mungkin masih kecil kan, masih ngeliat hal kayak gituan masih takut atau apa ya, tapi sekarang ya dia udah terbiasa aja, udah ibarat kata kalau kata dia sih ya udah biasa aja, udah kayak temen gue ya dah. Emang gue sering lihat di mana ya, tapi udah diem aja, ngapain gue ngomongin kesana sini, diem aja udah, biarin aja gitu. Dia sih cuma bilang kayak gitu doang gitu. Ya pokoknya sih ya, makhluk halus mau dimanapun ya pasti, mau di sekeliling kita dimanapun pasti ada aja, entah itu di rumah, mau di ibarat kata di kantor, kayak di pabrik, kayak dimanapun itu pasti ada aja. Cuman kita bisa ngejaga lisan, attitude, adab lah ibarat kata gitu. Mau walaupun itu kita nggak bisa ngeliat kasat mata ya, cuman kita mau kemana-mana, mau kamar mandi kayak mau masuk apapun ya kita baca-baca aja gitu. Buat hal gitu mah kita nggak usah takut. Semakin kita takut dia semakin berani, dia semakin ibarat kata gangguin kita gitu. Ya udah cuman buat masalah hal kayak begitu sih ya udah biasa aja, kita berani diri aja gitu, jangan sampai kita takut atau segala macam gitu aja. Kita percaya aja sama Allah gitu. Paling sih itu aja ya cerita dari si Bang Chandra ya. Pokoknya nanti gua lanjut lagi lah cerita yang apaan aja sih gitu ya. Pokoknya yang mau cerita apapun gitu ya, yang mau cerita apapun atau yang punya cerita kisah-kisah mistis atau ibarat kata pengalaman yang di luar nalar, bisa langsung aja ke Instagram gue di Go Channel gitu ya, atau nomor gue ada di sini gitu ya. Ya kalau misalkan ada yang mau bercerita apa lagi, komen di kolom komentar aja sih, paling itu aja. Terima kasih juga ya untuk semuanya gitu ya. Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe gitu ya semuanya, supaya channel ini makin berkembang, makin maju, makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Paling itu aja sih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.